Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Kontak tembak dengan KKB seorang polisi di Pegunungan Bintang gugur. Diduga korsleting listrik, sebuah rumah di APO Jayapura terbakar. Dua pekan gelar razia, Polres Merauke temukan 700 pelanggaran. Operasi Zebra 2023 sudah berakhir pada 17 September lalu. Lalu, bagaimana dengan hasilnya? Selama 2 pekan, operasi ini digelar dan dari hasil evaluasi, jumlah pelanggaran ternyata naik dibanding tahun sebelumnya. Dalam operasi Zebra tahun ini, selama 2 pekan, polisi menjaring lebih dari 700 pelanggar yang dilakukan kendaraan motor dan sebagian besar pengendara berusia produktif. Selain itu, dalam operasi Zebra ini juga tercatat 15 kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan 2 orang meninggal dunia. Total pelanggaran yang kita tilang sebanyak 702 pelanggar, didominasi dengan roda 2 yaitu sebanyak sekitar 650 dan 50 untuk roda 4. Untuk pelanggarannya sendiri itu kebanyakan adalah yang pertama tidak menggunakan helm, yang kedua kelengkapan kendaraan seperti TNKB yang sudah mati ataupun TNKB yang tidak terpasang, selanjutnya di pelanggaran tidak memiliki surat izin mengemudi. Dan untuk umurnya sendiri adalah umur-umur produktif di antara umur di atas 17 tahun sampai dengan 30 tahun. Iya. Untuk laka lantas sendiri selama 14 hari itu sebanyak 15 jumlah kecelakaan, diantaranya adalah luka ringan 13 orang, luka berat 13 orang, dan meninggal dunia 2 orang. Itu meninggal dunia kemarin itu kecelakaan tunggal di kilometer 52 arah Sota. Ya. Operasi Zebra tahun ini difokuskan pada penindakan sehingga tidak heran banyak pengendara yang terjaring dan dijatuhkan sanksi tilang. Sementara itu di Timika, selama 14 hari pelaksanaan operasi Zebra, Satuan Lalu Lintas Polres Mimika menahan 200 lebih kendaraan yang tidak mematuhi aturan berlalu lintas. Dari jumlah tersebut, yang paling banyak adalah sepeda motor. Umumnya pengendara motor tidak membawa atau tidak memiliki SIM serta tidak menggunakan helm. Selama operasi Zebra, Satlantas Polres Mimika juga menangani 9 kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan 3 orang meninggal dunia. Dan kerugian akibat kecelakaan ini mencapai 33 juta rupiah. Selama pelaksanaan operasi Zebra, kendaraan yang terjaring sebanyak 240 unit yang didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk jenis-jenis pelanggarannya sendiri, kebanyakan dari yang tidak mempunyai surat izin mengemudi, boncengan lebih dari 2, lawan arah dan tidak menggunakan helm. Melengkapi himbauan saya kepada masyarakat Kota Timika untuk selalu melengkapi diri, baik itu menggunakan helm maupun surat kendaraan. Terutama penggunaan helm ini sangat penting sekali. Ini adalah kebutuhan untuk keselamatan kita sendiri. Terjadi 9 kasus laka lantas yang mengakibatkan 3 meninggal dunia, 5 luka berat dan Kasat Lantas menghimbau masyarakat selalu mematuhi aturan berlalu lintas untuk keselamatan bersama. Saat ini, kecelakaan lalu lintas di Mimika lebih banyak disebabkan minuman keras serta mengemudikan sepeda motor tanpa menggunakan helm. Muhammad Ridwan dan Igobat Momolin melaporkan dari Merauke dan Mimika. Polres Mimika saat ini masih menyelidiki kecelakaan tunggal yang menimpa minibus di Jalan Cendrawasih, Timika. Dari hasil penyelidikan, kecelakaan diduga akibat rem tangan tiba-tiba ditarik saat mobil melaju dengan kecepatan tinggi. Hal tersebut terlihat dari bekas rem sepanjang 20 meter di lokasi kejadian.
Selain itu, dari pemeriksaan sejumlah saksi, 8 penumpang minibus termasuk pengemudi saat itu dalam pengaruh alkohol. Saat ini polisi sudah menahan sopir dan 2 penumpang minibus untuk terus dimintai keterangan. Untuk si sopir, kami sudah amankan dan kami sudah lakukan BAP beserta ada 2 saksi atau penumpang yang ikut di dalam kendaraan tersebut kami amankan untuk diminta keterangan. Untuk pengakuan si sopir, dia tidak tahu apakah itu akibat tarikan handrem karena dia merasa mobil terasa berat, tiba-tiba terguling. Hasil olah TKP kami di lapangan diduga itu akibat adanya oknum yang menarik handrem karena di TKP ditemukan goresan ban sekitar kurang lebih 20 meter. Untuk korban cuma 1 yang meninggal ya kemudian? Untuk korban 1 orang yang meninggal. Kecelakaan tunggal yang terjadi di Jalan Cendrawasih menyebabkan 1 orang meninggal dunia. Pengendara dihimbau tidak membawa kendaraan dalam keadaan mabuk. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Pemerintah Provinsi Papua Barat Selasa kemarin mengekspor biji kakao kualitas premium ke Eropa. Ekspor biji kakao premium sebanyak 5 ton ini akan dikirim melalui pelabuhan Surabaya ke Belanda untuk kemudian didistribusikan ke beberapa perusahaan coklat terkenal di Eropa. Kualitas kakao Papua Barat sudah memenuhi standar mutu, namun dari sisi volume untuk ekspor masih kurang dan masih bisa ditingkatkan. Pertama itu kalau ada kegiatan ekspor, berarti kan hasil produksi masyarakat itu dibeli oleh PT Ebersut, kemudian dibantu oleh pemerintah, kita memfasilitasi untuk pengirimannya. Sehingga nilai daripada biji kering itu meningkat. Kalau nilai biji keringnya sudah meningkat, biji kering kakao maksudnya, sudah meningkat, berarti harga jual yang tadi kan ada. Petani memperoleh pendapatan. Dengan demikian, kalau petani memperoleh pendapatan, program pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan, itu akan secara otomatis teratasi. Petani kopi dan kakao Barto Inden meminta pemerintah terus membantu petani kopi dan kakao dengan memberikan bimbingan serta edukasi sehingga mereka bisa bersaing. Kami terus membangun kolaborasi dan kerjasama untuk terus mendorong bisa dari pusat ini bisa membantu petani milenial untuk terus menyiapkan bibit-bibit unggul untuk distribusi kepada petani milenial sesuai dengan CPCR yang sudah disiapkan oleh petani untuk kembangkan. Kakao merupakan salah satu komoditas pertanian unggulan di Papua Barat. Komoditas ini merupakan salah satu pilar ekonomi nasional yang bisa menghasilkan devisa negara serta menguntungkan petani dan pelaku usaha. Pada tahun 2022, nilai devisa ekspor pertanian nasional tercatat lebih dari 500 triliun. Dan pada tahun 2023 ini, pemerintah melalui Kementerian Pertanian menargetkan 600 triliun. Kementerian Pertanian berharap devisa dari sektor pertanian masih bisa ditingkatkan melalui perbaikan perkebunan rakyat di Indonesia. Dari Manokwari, Papua Barat, Edi melaporkan.